Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah. Saya dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan mempresentasikan materi Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim, LC.MA. Materi pertama, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran dalam kajian Ulumul Quran merujuk pada dua pengertian, yakni hafalan di luar kepala dan ingatan, dan penulisan Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dan surat ke surat. Adapun latar belakang kodifikasi Al-Quran era Abu Bakar, yaitu peristiwa yang melatar belakangi adanya penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar adalah banyaknya penghafal Al-Quran atau qurra yang gugur dalam perang. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632, pemerintahan Islam diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar. Saat itu ayat Al-Quran telah terpelihara dalam hafalan dan catatan para sahabat, tetapi kondisinya masih terpencar-pencar. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan tewasnya penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan. Keadaan tersebut membuat Umar bin Khattab khawatir akan punahnya Al-Quran apabila tidak segera dilakukan kodifikasi. Umar bin Khattab menyampaikan kegelisahannya kepada Khalifah Abu Bakar dan menyarankan untuk mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang saat itu tersebar dalam ingatan maupun catatan para sahabat. Transendensi Al-Quran. Yang pertama, proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat ketat sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyimpangan. Yang kedua, ada tradisi sanad dalam Islam sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca Al-Quran dengan benar sama dengan yang dibaca Rasulullah. Yang ketiga, Al-Quran adalah wahyu, yaitu tanzil atau munazal yang diturunkan berupa kalamullah, bukan kalamul basyar. Keempat, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mengkritik dasar-dasar kepercayaan Yahudi dan Kristen pada surat At-Taubah ayat 30. Yang artinya, orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Materi kedua, Asbabun Nuzul 1. Asbabun Nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Para ulama khalaf maupun salaf sepakat tentang pentingnya pengetahuan asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran dan istinbat hukum darinya. Sebab turunnya suatu ayat selalu menjadi pertimbangan penting ketika menafsirkan suatu ayat atau menentukan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut. Materi ketiga, Asbabun Nuzul 2. Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi baik sebagai penjelasan hukum ataupun pengungkapan fakta-fakta dan berita tertentu. Dalam studi Al-Quran, Asbabun Nuzul secara sederhana adalah suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya. Dalam bahasa yang lebih mudah, ia disebut sebab turunnya suatu ayat atau surah, dan peristiwa tersebut mencakup suatu surah yang betul-betul terjadi, berupa kasus atau suatu dialog sahabat dengan Nabi maupun yang sifatnya hanya keinginan Nabi SAW, yang kemudian suatu ayat turun mengenainya secara general. Materi keempat, klasifikasi Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ungkapan Asbabun Nuzul atau Asbab An-Nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama ada ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad.
Dilanjut dengan Allahus Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Yang kedua ada ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada surat ini, asbabun nuzul ketiga ayat tersebut terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa agar mereka, kaum Quraisy, mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy. Adapun sintesis dari materi 2, 3, dan 4 dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita, atau respon tertentu tanpa muatan hukum. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi yang dijawab langsung oleh turunnya suatu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Materi kelima, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Dari salah satu al-i'jaz yang terdapat dalam Al-Quran adalah pengulangan yang terjadi pada ayat-ayatnya atau yang lebih dikenal dalam cabang ilmu Al-Quran, al-tikror. Hikmah dari pengulangan ini antara lain adalah untuk penegasan dalam perkataan, keindahan dalam berbahasa, dan kecakapan dalam retorika. Adapun tiga hikmah besar di balik pengulangan dalam Al-Quran, yaitu penjelasan tentang mengenai urgensi masalah. Nah, penjelasan tentang urgensi masalah bisa ditemui dalam surat Ar-Rahman. Ini untuk menunjukkan pentingnya menampakkan aneka nikmat Allah Ta'ala yang tak terhitung. Maka di sini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang sebanyak 31 kali pada surat Ar-Rahman. Dalam tafsir Al-Mizan At-Tabatabai menjelaskan, pengulangan ayat dalam surah Ar-Rahman mengandung isyarat mengenai ciptaan Allah yang memiliki banyak bagian-bagian. Ciptaan itu terbentang di langit dan bumi, darat dan laut, bahkan manusia dan jin. Kemudian, agar pesan yang disampaikan lebih meresap ke hati manusia. Pengulangan dalam Al-Quran, baik secara redaksi maupun masalah, bertujuan agar manusia lebih mampu meresapi kandungan maknanya, seperti dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar mengatakan pada ayat ketiga surat Al-Fatihah menjelaskan mengenai rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala dalam pemeliharaan dan pendidikannya. Kemudian menunjukkan kebenaran. Pengulangan ayat juga untuk menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Ta'ala. Ada beberapa hal yang diulang dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan kisah. Selain pengulangan huruf hingga ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman tentang kisah para nabi di surat yang berbeda. Hal ini terjadi di kisah Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, yakni dalam surat Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hijr, Al-Isra, Al-Kahfi, Toha, dan Shad. Materi ke-6, struktur bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang terkait dengan Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab pun mansur dikenal dengan keindahan maknanya yang berbagai struktur ayatnya yang tersusun dan penggunaannya yang sangat hati-hati. Bahasa Arab merupakan bahasa wahyu yang paling fasih secara lisan dan komprehensif secara makna, holistik secara tekstual maupun kontekstual, memiliki segala tersendiri dan fungsi yang berbeda, serta keunggulan yang sempurna dibandingkan dengan bahasa lainnya. Untuk itu Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci Al-Quran. Allah menegaskan dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya.
Imam Syafi'i berkata, siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Bahkan dengan mempelajari ilmu nahwu menjadi faktor utama dalam menjaga kemurnian risalah Islam dan menjadi benteng serta filter dari pemahaman yang keliru dan menyimpang dalam memahami teks syariat. Materi ketujuh, ilmu 1 munasabah. Yang dimaksud dengan munasabah ialah sebuah konsep di dalam ulum Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayatnya, dan antara ayat dengan nama surah yang menjadi tema sentralnya. Pengertian munasabah. Mengetahui tentang munasabah Al-Quran sangatlah penting untuk kita ketahui. Layaknya ketika kita ingin mengetahui asbabul nuzul untuk memudahkan dalam penafsiran, begitu juga halnya dengan memahami munasabah yang tergandung dalam Al-Quran. Adapun pengetahuan tentang munasabah dalam Al-Quran agar kita dapat mengetahui korelasi suatu ayat dengan ayat yang lain, kalimat dengan kalimat, maupun antara satu surah dengan surah yang lain. Mengetahui munasabah Al-Quran juga dapat membantu kita dalam mentakwil serta agar dapat memahami ayat secara baik dan cermat. Dalam hal ini beberapa ulama mengkhususkan untuk mengarang kitab tentang munasabah Al-Quran, salah satu diantaranya Abu Ja'far Ahmad bin Ibrahim bin Zubair al-Andalusi al-Nahwi al-Hafiz yang wafat pada 807 Hijriah. Menurut istilah Muhammad dalam bukunya menjelaskan bahwa munasabah Al-Quran merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang hikmah dari korelasi serta kecocokan dalam urutan ayat-ayat dalam Al-Quran yang dihasilkan dari buah pemikiran manusia ketika mengkaji rahasia korelasi antara suatu ayat maupun antara surat bisa diterima oleh akal manusia. Materi ke-8, ilmu 2 munasabat. Adapun secara bahasa, munasabah dapat diartikan sesuatu yang saling kesupaan atau al-masyakal dan sesuatu saling berdekatan al-muqarabah. Contoh munasabah, korelasi sebuah ayat dengan suatu ayat yang lain di dalam surah yang lain. Jenis munasabah ini mencari korelasi suatu ayat dengan sebuah ayat yang berbeda dengan di dalam surah yang berbeda, seperti surat Al-Fatihah ayat 6 dengan surat Al-Baqarah ayat 2. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam surat Al-Fatihah ayat 6 ini kita menginginkan petunjuk terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dalam jalan kebenaran. Ayat ini sangatlah berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 2 yang dimana mengandung makna bahwa Al-Quran merupakan sebuah petunjuk bagi seseorang yang bertakwa. Materi ke-9, ilmu 3 munasabat. Munasabah Al-Quran merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang berbicara tentang korelasi sebuah ayat maupun sebuah surah baik antar sesama maupun yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Ilmu munasabah merupakan bagian dari ulum Al-Quran, posisinya cukup argen dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh atau holistik. Ini sebagaimana tampak dalam salah satu metode tafsir Ibnu Katsir, Al-Quran yafassiru ba'duhu ba'dan. Posisi ayat yang satu adalah menafsirkan ayat yang lain, maka memahami Al-Quran harus utuh. Jika tidak, maka akan masuk dalam model penafsiran yang atomistik atau sepotong-sepotong. Memahami pesan Al-Quran secara terpadu lewat pengungkapan rahasia sistematikanya adalah sangat penting, sehingga orang tidak memandang bahwa dalam Al-Quran selalu ada yang kontradiktif. Keargensian memahami korelasi dalam Al-Quran dapat memudahkan kita dalam mempelajari serta memahami kandungan yang ada dalam Al-Quran. Nilai pendidikan yang dapat kita petik dalam munasabah Al-Quran yaitu harus adanya korelasi dalam dunia pendidikan agar kita dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas. Materi ke-10, permisalan dan klarifikasi dalam Al-Quran. Klasifikasi ayat-ayat Amsal dalam Al-Quran menurut para ulama.
Al-Quran banyak sekali menyebutkan ayat-ayat amsal atau perumpamaan jauh sebelum ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dewasa. Ini Al-Quran telah mendorong umat manusia untuk melakukan kajian terhadap alam ini. Berikut segala yang ada di dalamnya dengan ditampilkannya ayat-ayat amsal atau perumpamaan yang cukup banyak. Di antara amsal yang dihadirkan Al-Quran adalah mengilustrasikan fenomena alam, karakter manusia, tingkah laku, amalan, siksa, pahala, dan ideologi umat manusia selama hidup di dunianya. Oleh karena itu, Al-Quran membuat segala macam perumpamaan dari berbagai visi. Semua ini adalah untuk kepentingan umat manusia agar mereka menyadari kalau kebenaran yang hakiki hanyalah datang dari sisi Allah. Sebagaimana disebut dalam surat Az-Zumar, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan. Materi ke-11, permisalan dan klarifikasi dalam Al-Quran 2. Klasifikasi ayat-ayat amsal dalam Al-Quran menurut para ulama, tidak pernah ada satupun kitab di dunia ini yang mampu membuat amsal atau perumpamaan yang kesempurnaannya sebanding, apalagi melebihi Al-Quran. Al-Quran mengemukakannya dengan bahasa yang sederhana tetapi mengandung interpretasi yang cukup dalam. Pentingnya amsal sebagai media untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang berbagai persoalan baik mengenai keimanan, syariat, akidah, sosiologi, keluarga, sejarah, dan lain sebagainya. Dari paparan di atas, para ulama mengklasifikasikan ayat-ayat amsal perumpamaan sebagai berikut. Ada perumpamaan tentang orang kafir. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Artinya, dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir seperti mengembala, dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, mereka tidak mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 171. Kemudian ada perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Materi kedua, Al-I'jaz Al-Quran 1. Mukjizat Al-Quran, kata mukjizat itu sendiri berasal dari kata a'jaza yang berarti melemahkan, sedangkan isim fa'il dari kata itu yang berarti orang yang melemahkan. Maka yang dimaksudkan di sini yakni orang yang melemahkan orang lain. Pengertian i'jaz Al-Quran, mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya sebagai tantangan bagi orang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi tidak melayani tantangan itu dengan redaksi yang berbeda. Mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Atau Manna Al-Qattan mendefinisikannya demikian, yaitu suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan disertai dengan unsur tantangan dan tidak akan dapat ditandingi. Materi ketiga, ini adalah materi yang terakhir, I'jaz Al-Quran 2. Pengertian i'jaz Al-Quran secara etimologi, kata i'jaz adalah isim masdar dari a'jaza yu'jizu i'jazan yang mempunyai arti ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Jika kata i'jaz diambil dari kata kerja a'jaza i'jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu dan ketidakberdayaan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi,
Yang artinya, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Adapun sintaksis dari materi 12 dan 13, Ijazul Quran berfungsi sebagai pembawa kebenaran bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah murni dari Allah dan tidak ada unsur-unsur apapun yang bisa menandingi arti dan makna yang terkandung dalam Al-Quran, walau satu ayat sekalipun. Dia seorang pakar pujangga, sastra, dan ahli dalam seni bahasa Arab, dan kita wajib mengimani dan tidak boleh mengingkari kemurnian Al-Quran, karena Al-Quran berasal dari Allah dan dialah yang telah menjamin kemurnian Al-Quran hingga akhir zaman. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Baik, itulah presentasi saya. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.